Kalau di perkampungan Indonesia teman-teman, makcik-makcik itu juga jualan bobola ya, atau pentol. Dan ini anak saya sedang membeli TOS. Jadi TOS di kampung Indonesia itu juga dijual secara keliling ya. Nah ini dia bobola pentol bakso. Biasanya harganya sekitar 2 ringgitan ya. 2 ringgit sudah dapat banyak lah. Kalau acara majelis sunatan di Jawa atau acara majelis kenduri pesta pernikahan, sayur nangka muda ini wajib ya. Biasanya sayur nangka muda ini akan dimasak pindang ya, atau kurang lebih dikukus. Tetapi nanti ada bumbu-bumbunya. Pulang daripada Malaysia karena anak saya yang laki-laki ini minta disunat. Sudah siap? Siap. Siap disunat? Siap. Nggak takut? Nggak. Dan saya akan menunjukkan persiapannya acara majelis sunatan yang ada di kampung saya teman-teman. Jadi kalau majelis sunatan yang di kampung saya itu teman-teman, kerupuk. Nanti jiran-jiran itu akan dibagi kerupuk dengan nasi ambeng ya. Jadi kerupuknya itu begitu sangat banyak ya teman-teman. Sampai bergoni-goni. Ini pun juga kerupuk ya. Ini kerupuk. Jadi nanti kalau sudah hari majelis sunatannya akan dibagi kerupuk kepada seluruh jiran-jiran ya teman-teman. Ini pun juga belum dibungkus ini. Yang ini sudah dibungkus. Kalau di Jawa, rumahnya itu begitu sangat padat. Bahkan jiran saya ini sekitar 250 orang. Jadi nanti setiap rumah akan mendapat nasi ambeng dan juga kerupuk. Dan akan dibagikan secara merata ya, dari jiran ke jiran lainnya. Dan itu memang merupakan salah satu adat tradisi budaya yang ada di sini ketika ada acara majelis sunatan ataupun majelis pesta pernikahan. Dan alhamdulillah kemarin baru saja pulang daripada merantau dari Malaysia. Alhamdulillah ada rezeki bisa membuat kenduri sunatan untuk anak-anak. Jadi merupakan salah satu hal yang saya sangat bersyukur ya, ketika saya merantau daripada Malaysia diberi kelancaran rezeki yang begitu sangat, istilahnya tidak ada halangan teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur ya. Ini pun buat acara kenduri semua daripada hasil saya merantau di Malaysia. Jadi alhamdulillah barokawah. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Kerupuknya itu seperti ini sahabat-sahabatku semua. Jadi dikasih satu bungkus semua jiran-jiran yang ada di belakang, depan, samping ya. Karena jirannya Bang Toha itu begitu sangat banyak banget ya. Rumah di Jawa itu begitu sangat padat ya. Jadi satu kawasan saja itu sekitar 230-an kalau tak silap ya. Mungkin kalau saya hitung secara lengkap kurang lebih 250 orang sahabat-sahabatku semua. Selain membuat nasi ambeng, kalau kenduri majelis sunatan yang ada di Indonesia ini juga membuat nasi uduk yang sering dibilang mirip-mirip nasi lemak ya. Jadi seperti ini persiapan untuk membuat nasi uduk. Kemudian banyak yang bertanya, Bang Toha, kalau di Jawa apakah memang tidak ada cili kering? Kalau di Jawa teman-teman nggak ada cili kering ya, adanya cili merah seperti ini ya, yang masih fresh. Jadi kalau cili kering nggak ada di Jawa. Sayur nangka muda merupakan salah satu sayur wajib bila ada majelis sunatan yang ada di kampung saya sahabat-sahabatku semua. Dan ini pun saya baru beli, harganya sangat murah kalau untuk sayur nangka muda di kampung saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin saya pulang daripada Malaysia dibagi oleh-oleh orang baik dari Malaysia. Dikasih baju Melayu. Ini dia baju Melayunya. Tetapi belum saya unboxing ya, atau belum saya pakai, dan akan saya coba ya kira-kira ngam atau tidak. Tetapi setidaknya ini merupakan salah satu pemberian yang begitu membuat saya senang dan alhamdulillah. Baru saja nak pakai baju Melayu oleh-oleh daripada orang baik dari Malaysia, tetapi kali ini gagal karena anak saya merajuk minta untuk dibelikan mie ayam. Untuk rumah saya itu berada dekat tepi sungai ya sahabat-sahabatku semua. Dan ini merupakan salah satu sungai yang tidak begitu besar lah di kampung saya. Kali ini saya akan menuju kedai untuk membeli mie ayam. Kalau di kampung saya, makanan yang paling favorit saat malam hari adalah mie ayam.
Kalau mie ayam itu kurang lebih kalau di Malaysia seperti itu ya sahabat-sahabatku semua, mie sup. Tetapi perbedaannya di sini kalau mie ayam itu dikasih sos sambal yang agak begitu banyak dan juga sos kecap sehingga rasanya itu lebih ke manis dan juga pedas. Saya akan tunjukkan suasana kedai mie ayam di kampung saya. Dan seperti ini penampakan kedai mie ayam yang ada di kampung saya. Kerupuk wajib ada ya di setiap kedai-kedai makan yang ada di Indonesia. Setelah membeli mie ayam, langsung diajak istri untuk berbelanja beli tudung. Dan kali ini langsung pergi ke pekannya. Untuk pekan yang ada di kampung saya seperti ini sahabatku semua, motor sangat banyak. Dan seperti ini sahabat-sahabatku semua, ketika mau isi bensin ya atau isi minyak di kampung saya, untuk jarak dari stasiun minyak yang ada di kampung saya ini sekitar 30 menitan. Memang jarak stasiun minyak dari rumah saya itu cukup lumayan jauh. Sebab itulah di kampung saya banyak menjual bensin eceran ya. Ini pun merupakan salah satu stasiun minyak satu-satunya yang ada di kampung saya. Tengok, padahal ini sudah malam ya, sekitar pukul 9. Tetapi yang beli bensin atau beli minyak itu cukup lumayan ramai banget sahabat-sahabatku semua. Siang, pagi, petang, semuanya ramai. Jadi tidak pernah sepi ya. Dan di sini paling banyak itu memang motor. Jadi kendaraan bermotor di kampungnya Bang Toha itu begitu banyak banget, tengok. Motor lalu lalang begitu sangat banyak ya. Ramai banget walaupun sudah pukul 9. Andai kata ini mobil ya, atau andai kata warga di sini punya mobil semua ya, pasti jalanannya itu tambah macet ya, atau jam sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya tadi saya mau itu ya, mencoba baju Melayu daripada oleh-oleh orang baik yang ada di Malaysia, tetapi karena sibuk ya sahabat-sahabatku semua, disuruh istri hantar ke sana hantar ke sini karena membeli barang untuk keperluan acara majelis sunatan sahabat-sahabatku semua. Kalau untuk membeli bensin atau membeli minyak yang ada di Indonesia itu ada yang melayani ya sahabat-sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan layan diri, tapi kalau di Indonesia ada yang melayani. Selepas isi minyak langsung pergi ke kedai runcit untuk membeli gula. Jadi selama saya berada di kampung halaman sendiri, siang dan malam itu hampir tidak pernah rehat ya sahabat-sahabatku semua. Selalu pergi ke sana ke sini menemani sang istri untuk berbelanja untuk keperluan majelis sunatan. Itulah sebab saya balik kampung ya, karena tiba-tiba anak saya itu minta sunat. Dan ini saya sudah berada di kampung halaman saya. Esoknya saya pun langsung pagi-pagi mencari makanan untuk sarapan pagi ya. Dan seperti ini suasana kedai ya, yang jual sarapan. Ini bukan kedai sih, orang jual sarapan yang ada di Indonesia, di kampung saya seperti ini ya. Jadi pagi-pagi biasanya sarapannya itu nasi pecel ataupun nasi uduk. Untuk pembungkusnya masih menggunakan daun ya. Dan di kampung saya ini memelihara burung merupakan salah satu hal yang biasa. Tetapi memelihara burung di dalam sangkar seperti ini, kalau di Malaysia itu tidak pernah saya jumpai ya. Kata sahabat-sahabat saya daripada Malaysia, memelihara burung dalam sangkar itu kalau tidak punya lesen nanti akan didenda. Dan yang jual sarapan pagi biasanya kalau di kampung saya itu orang tua ya, atau makcik-makcik. Seperti inilah suasana pagi di kampung halaman saya. Dan yang di atas atap rumah itu merupakan salah satu satelit untuk TV ya sahabat-sahabatku semua. Setelah selesai tugas membelikan sarapan pagi, kali ini pun saya juga bertugas untuk mengantarkan anak sekolah dan juga untuk mengantarkan TOS. Semalam mau review baju Melayu oleh-oleh daripada orang baik yang ada di Malaysia, sampai tak sempat karena banyak kesibukan sahabat-sahabatku semua. Tiap pagi itu menghantar anak sekolah, kemudian beli sarapan, terus membantu istri jualan. Jadi hari-hari di rumah itu sepulang merantau dari Malaysia itu sibuk sangat. Apalagi Bang Toha akan ada acara majelis sunatan ya, Dek ya? Ya. Sudah siap ya? Siap. Siap? Siap. Gak takut? Jadi kalau tiap pagi itu mengantar anak-anak untuk pergi ke sekolah. Yang ini anak saya, yang ini anak saudara saya yang paling
agak gemuk lah. Selesai mengantarkan ke sekolah, kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabatku untuk melihat suasana pasar hewan kambing yang ada di kampung saya. Mungkin hal ini tidak biasa di Malaysia ya, tetapi ini biasa di Indonesia. Pasar hewan kambing. Jadi di sini tempat penjualan kambing ya. Nanti para pembeli akan tawar-menawar dengan para penjualnya. Seperti ini suasana pasar kambing yang ada di kampung saya. Nampak begitu sangat cukup lumayan ramai. Para pedagang, para penjual sedang menawarkan kambingnya. Jadi kalau di kampung saya rata-rata kambingnya seperti ini sahabatku semua. Untuk kambing biri-biri sekarang itu agak jarang ya. Sebab harga kambing biri-biri itu lebih murah ya. Kalau kambing seperti ini harganya itu cukup lumayan mahal sahabat-sahabatku semua. Biasanya para penjual ini berdatangan dari desa satu ke desa lainnya ya. Atau dari kampung lain ke kampung lainnya. Alat transportasi kendaraan roda 3 di Indonesia seperti ini juga digunakan ya. Kalau di Malaysia saya tidak pernah melihat transportasi kendaraan roda yang 3 seperti itu sahabat-sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu vlognya suasana pagi hari ini ya sahabat-sahabatku semua. Saya akan balik rumah dulu. Kalau di Indonesia sahabat-sahabatku semua, keperluan barang-barang perabot pun juga dijual secara keliling ya. Tadi tepi jalan itu merupakan salah satu penjual perabot secara keliling. Semuanya di Indonesia itu jualannya hampir keliling ya. Karena merupakan salah satu itu ya sahabat-sahabatku semua untuk mempromosikan barangnya supaya lebih laku. Sebab kalau sewa kedai atau istilahnya buat kedai sendiri itu kan mahal. Jadi mereka lebih suka jualan berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Dan setelah ini saya pun juga hampir sudah sampai di rumah saya. Kalau rumahnya Bang Toha itu rumahnya dekat tepi sungai ya sahabat-sahabatku semua. Ya maklum sahabat-sahabatku semua. Dulu saya beli tanah ini murah, jadinya rumahnya itu tepi sungai. Karena hari ini persiapan untuk buat majelis, jadi hari ini masak banyak sahabat-sahabatku semua.